Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku udah. Bapak itu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat aku ikut Allah, masalah puasa aku ikut Allah, tapi masalah pergaulan ini aku lebih tahu daripada Allah. Ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab, enggak, true story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula begini? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman used yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik, karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu, okeylah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload tolong tutup itu. Oleh sebab itu, maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik, sampaikan ke hakim. Hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain, apakah pahala sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam Baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu?
Ada hubungan kita sama orang Baki itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus. Kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal kami. Amal ibu bapak. Saya udah mati udah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir. Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia? Kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak apa, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak Isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Boleh sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Terus tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, salat dari Isya sampai subuh. Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah.
Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus.